Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri dengan NIM 2108664 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan jurusan Penyiar Kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ pernapasan dan mekanisme ventilasi dan transportasi oksigen. Yang pertama, volume dan kapasitas paru-paru. Struktur organ pernapasan dan fungsinya. Respirasi atau pernapasan, suatu proses mulai dari pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi dalam tubuh terbagi menjadi respirasi luar, respirasi dalam, respirasi dada, dan perut. Kalau luar terdapat pada pertukaran antara CO2 dan CO2 antara darah dan udara. Dan kedua, pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah sel-sel tubuh. Sedangkan respirasi dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi mengeruk dan tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar. Respirasi perut yaitu otot diafragma pada perut mengalami kontraksi dan diafragma datar, volume rongga dada membesar. Struktur dan fungsi organ pernapasan. Yang pertama yaitu rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkiolus, bronkus, bronkiolus, alveolus. Mekanisme ventilasi dan transportasi oksigen. Mekanisme ventilasi. Langkah pertama dan peran paru-paru sebagai organ pertukaran gas dan menyuplai kebutuhan jaringan juga suatu proses berurutan inhalasi dan menghembuskan napas atau proses keluar dan masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli dan dari alveoli ke atmosfer fan dipengaruhi beberapa faktor yaitu adanya kontraksi oksigen dan atmosfer. Konduksi jalan napas yang baik dan kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru dan melaksanakan ekspansi kembang kemih. Terbagi menjadi dua, inspirasi inhalasi menghirup, ekspresi inhalasi menghembus. Transportasi oksigen merupakan proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 tubuh kapiler yang dapat dipengaruhi oleh curah jantung, kondisi pembuluh darah, perbandingan sel darah dengan secara keseluruhan secara eritrosit dan kadar Hb. O2 dan CO2 merupakan bentuk gas yang masuk ke dalam tubuh manusia keluar dengan sel dengan cara difusi. Tabel membran antara alveoli dan lingkuper paru-paru hanya sebesar 0,42 mikrometer dengan bantuan gerakan molekuler. Oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi melalui membran ini, sedangkan karbon dioksida keluar sel. Volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, yaitu volume tidak sekitar 500 ml, volume cadangan ekspirasi 1500 ml, volume cadangan inspirasi 1500 ml, sedangkan residu 1000, volume tidak paru-paru 3500 dan kapasitas total paru-paru 4500. Kapasitas paru-paru merupakan kemampuan paru-paru dalam menampung udara saat bernapas, yang mana penurunan dan peningkatannya dapat mempengaruhi kondisi kesehatan Anda. Kapasitas paru-paru laki-laki normalnya 4-5 liter, sedangkan pada perempuan normalnya yaitu 3-4 liter. Menurut Cartolo tahun 1992, faktor yang mempengaruhi volume kapasitas paru-paru yaitu umur, jenis kelamin, bidang dan dada, dan aktivitas. Menurut Guton tahun 1992, kapasitas paru-paru dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu kapasitas inspirasi sekitar 3.500 ml, kapasitas sisa fungsional 2.300 ml, kapasitas vital 4.600 ml, dan kapasitas total 5.800 ml.